Nama saya Ahmad Gifari Ramadan. Nomor induk mahasiswa saya adalah 111401610000038. Saya dari semester 3. Alamat blog saya adalah gifariahmad.wordpress.com. Kompetensi dasar: memahami peranan enzim dalam proses metabolisme dan menyajikan data tentang proses metabolisme berdasarkan hasil investigasi dan studi literatur untuk memahami proses pembentukan energi pada makhluk hidup. Metabolisme adalah semua reaksi kimia yang terjadi di dalam organisme, termasuk yang terjadi di tingkat seluler. Metabolisme terdiri atas anabolisme dan katabolisme. Anabolisme katabolisme. Enzim. Enzim merupakan senyawa organik yang berfungsi sebagai katalis. Artinya, enzim dapat mempercepat berlangsungnya suatu reaksi kimia, tetapi enzim itu sendiri tidak ikut berubah. Struktur enzim. Struktur enzim terbagi atas dua, yakni gugus prostetik dan apoenzim. Gugus prostetik terbagi atas dua, gugus kofaktor dan gugus koenzim. Apoenzim yaitu bagian enzim aktif yang tersusun atas protein yang bersifat labil atau mudah berubah terhadap faktor lingkungan. Gugus prostetik adalah bagian enzim yang tidak tersusun atas protein. Gugus prostetik dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kofaktor dan koenzim. Gugus kofaktor. Gugus koenzim.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim ada 4, yakni suhu, pH, inhibitor, dan konsentrasi substrat. Suhu. Pengaruh suhu terhadap reaksi enzimatis. Semakin tinggi suhu hingga melampaui batas optimum akan menyebabkan enzim mengalami denaturasi. pH atau derajat keasaman. Pengaruh pH terhadap reaksi enzimatis. Perubahan pH yang sangat tajam yang melampaui batas optimum akan menyebabkan enzim mengalami denaturasi. Inhibitor. Inhibitor merupakan senyawa kimia yang bersifat menghambat kerja enzim. Ada 2 jenis inhibitor, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Apakah yang membedakan penghambatan kompetitif dengan penghambatan bukan kompetitif? Pada inhibitor kompetitif, inhibitor melekat pada sisi aktif enzim, maka substrat tidak dapat berikatan dengan enzim. Sedangkan pada inhibitor non-kompetitif, inhibitor melekat pada sisi lain aktif enzim, sehingga enzim tak dapat mengubah substrat menjadi produk. Sifat-sifat dan peran enzim yaitu 1. Tersusun atas protein. 2. Mudah dipengaruhi oleh perubahan lingkungan. 3. Sebagai katalisator. 4. Bekerja secara spesifik. 5. Bekerja secara bolak-balik. 6. Dibutuhkan dalam jumlah sedikit. 7. Enzim memiliki pengaruh besar pada kecepatan reaksi pada suatu organisme. 8. Enzim membantu reaksi dengan menyediakan jalur reaksi yang memiliki energi aktivasi yang lebih rendah untuk transisi substrat menjadi produk. Sebagai katalisator, enzim berfungsi mempercepat reaksi kimia
tetapi tidak ikut berubah setelah proses reaksi selesai. Enzim mempercepat reaksi kimia yang menghasilkan senyawa ATP dan senyawa-senyawa lain yang berenergi tinggi seperti pada proses respirasi, fotosintesis, kemosintesis, sintesis protein, dan lemak. Enzim bekerja secara spesifik, artinya enzim hanya berperan membantu satu macam substrat dan tidak dapat bekerja untuk bermacam-macam substrat. Hal ini dikenal dengan istilah satu enzim, satu substrat. Enzim bekerja secara bolak-balik, artinya enzim tidak menentukan arah reaksi, tetapi hanya bekerja mempercepat laju reaksi sampai mencapai kesetimbangan. Enzim dapat berfungsi dalam reaksi penyusunan zat maupun penguraian zat. Enzim dibutuhkan dalam jumlah sedikit, artinya sedikit enzim dapat mengkatalis suatu reaksi kimia. Enzim berdasarkan cara kerjanya. Yang pertama adalah oksidoreduktase, berfungsi untuk mengkatalisasi reaksi oksidasi atau reduksi dari suatu unsur. Contohnya, enzim dehidrogenase dan oksidase. Yang kedua, transferase, berfungsi untuk membantu memindahkan suatu unsur ke unsur lain. Contohnya, enzim transaminase dan kinase. Yang ketiga, hidrolase, berfungsi membantu pembentukan produk dengan bantuan air, atau yang biasa kita sebut adalah proses hidrolisis. Contohnya adalah enzim lipase, amilase, dan peptida. Keempat, liase, berfungsi memindahkan atau menambahkan ikatan dari substrat tanpa melalui peristiwa hidrolisis. Contohnya, enzim piruvat dekarboksilase dan oksalat dekarboksilase. Yang kelima, isomerase, berfungsi dalam membantu menyusun kembali suatu molekul karena adanya isomerasi dalam molekul. Contohnya, enzim isomerase dan mutase. Dan yang keenam, ligase, berfungsi membantu menggabungkan dua molekul melalui penyusunan ikatan dengan pemecahan ATP. Contohnya adalah enzim sintetase. Nah, dari penjelasan mengenai fungsi enzim dalam proses metabolisme, maka dapat disimpulkan bahwa metabolisme itu merupakan peristiwa reaksi-reaksi kimia yang berlangsung dalam sel makhluk hidup, dan enzim yang merupakan senyawa organik
yang berfungsi sebagai katalis, sehingga dapat mempercepat berlangsungnya suatu reaksi kimia. Proses pembentukan energi pada makhluk hidup. Energi dapat terbentuk dari serapan karbohidrat, lemak, protein, keseimbangan cairan, dan kecukupan elektrolit. Bahan makanan yang berupa karbohidrat, lemak, dan protein yang dioksidasi akan menghasilkan energi. Energi dari karbohidrat, lemak, dan protein semuanya digunakan untuk membentuk sejumlah besar adenose trifosfat. Dan selanjutnya, ATP tersebut digunakan sebagai sumber energi bagi banyak fungsi sel. Lalu ada proses pengubahan glukosa menjadi sumber energi. Melalui proses oksidasi yang terjadi di dalam sel-sel tubuh, glukosa pada proses glikolisis kemudian akan digunakan untuk mensintesis molekul ATP. Pada pengubahan glukosa menjadi sumber energi ini, kita mengenal adanya proses aerob dan anaerob. Lalu ada proses pengubahan lemak menjadi sumber energi. Lemak dirubah menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak segera dapat digunakan sebagai sumber energi oleh banyak sel, kecuali sel darah merah. Lemak yang dapat dioksidasi sebagai sumber energi terdiri atas trigliserida, asam lemak bebas, dan trigliserida intramuskuler. Proses pengubahan karbohidrat menjadi sumber energi. Di dalam tubuh, karbohidrat yang dikonsumsi oleh manusia dapat tersimpan di dalam hati dan otot sebagai simpanan energi dalam bentuk glikogen. Total karbohidrat yang dapat tersimpan di dalam tubuh orang dewasa kurang lebih sebesar 500 gram atau mampu menghasilkan energi sebesar 2000 kilokalori. Sekian, syukur alhamdulillah saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak kepada teman-teman atas support dan doanya, terutama atas bimbingan dosen saya yakni Dr. Yanti Herlanti MPD. Saya berharap semoga melalui media yang saya buat ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin.